Selamat siang, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang asuhan kegawat daruratan trauma abdomen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yunita Liskawati, NIM 1833020. Dan saya Debbie Anggraini, NIM 1833004. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma abdomen. Trauma abdomen merupakan trauma yang terjadi pada struktur abdomen yang dapat menyebabkan kerusakan yang terletak di antara diafragma dan pelvis yang disebabkan luka tumpul yang tusuk. Etiologinya yaitu ada dua, trauma abdomen penetrasi, ada juga trauma abdomen non penetrasi. Trauma abdomen penetrasi yaitu misalnya tikaman dan tembakan. Trauma abdomen non penetrasi misalnya kecelakaan motor, jatuh atau pukulan. Patofisiologinya yaitu ada trauma tembus, trauma tumpul. Trauma tembus yaitu dapat terjadi karena luka tembakan dan luka tusuk. Trauma tembus abdomen biasanya bersifat serius dan segera memerlukan pembedahan. Pada cedera tembus, faktor yang sangat penting adalah kecepatan peluru masuk ke dalam tubuh. Peluru yang berkecepatan tinggi dapat membuat kerusakan jaringan yang luas dan mengakibatkan pendarahan. Trauma tembus abdominal menimbulkan insiden yang tinggi dari luka rongga beruang. Terutama usus halus dan hati adalah rongga yang paling sering cedera. Trauma tumpul dapat terjadi karena kecelakaan motor, jatuh atau pukulan. Trauma tumpul dapat mengenai hati, ginjal, limfa, atau pembuluh darah yang dapat mengakibatkan kehilangan darah substansi ke dalam rongga peritoneum. Manifestasi klinisnya yaitu jejas, darah, dan cairan. Penderita tampak anemis, mual, dan muntah. Penurunan kesadaran, bising usus abnormal, distensi atau kekakuan abdomen, nyeri, pendarahan pada rektal, pembekakan pada testi. Komplikasinya yaitu peritonitis, shock hemoragik, cedera, trombosit vena, emboli pulmoner. Pemeriksaan diagnostik yaitu pemeriksaan darah lengkap, limfase, foto polos abdomen, X-ray dada, percussion assessment, sonography for trauma, ureterography retrograde. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan. Yang pertama itu ada pastikan patensi jalan napas pasien. Yang kedua, identifikasi adanya trauma penyerta pada dada pasien. Yang ketiga, kaji status hemodinamik pasien, misalnya nadi, suhu, tekanan darah. Yang keempat, kaji tanda dan mayor yang ada pada tubuh pasien. Yang kelima, tutup bagian abdomen yang mengalami luka terbuka. Selanjutnya ada pengkajian. Pengkajiannya yang pertama itu aktivitas atau istirahat pasien. Terdapat dua data. Yang pertama ada data objektif, perubahan kesadaran, masalah dalam keseimbangan cedera. Data subjektifnya itu pusing, sakit kepala, nyeri, dan mulas. Yang selanjutnya itu pengkajian sirkulasi. Terdapat data objektif, yaitu berupa kecepatan pola napas. Yang selanjutnya itu pengkajian eliminasi yang terdapat data subjektif berupa inkontinensia kandung kemih, usus, atau mengalami gangguan fungsi. Yang selanjutnya pengkajian makanan dan cairan yang terdapat dua data. Yang pertama data objektif yaitu berupa mengalami distensi abdomen. Dan kedua itu data subjektif yang berupa mual, muntah, dan mengalami penurunan selera makan. Yang selanjutnya pengkajian neurosensorik terdapat dua data Yang pertama itu data objektif, perubahan kesadaran bisa sampai dengan koma dan kesulitan untuk menentukan posisi tubuh. Dan data subjektifnya itu kehilangan kesadaran sementara dan vertigo.
Selanjutnya, pengkajian nyeri dan kenyamanan terdapat dua data juga. Yang pertama, data objektif berupa wajah meringis, gelisah, merintih. Data subjektifnya itu berupa sakit pada abdomen dengan intensitas dan lokasi yang berbeda dan biasanya lama. Dan selanjutnya, pengkajian pernapasan terdapat data subjektif, yaitu berupa perubahan pola napas, dan pengkajian keamanan data objektif yang berupa dislokasi gangguan kognitif dan gangguan rentang gerak. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu ada inspeksi. Tujuan dari pemeriksaan inspeksi untuk mengetahui apakah terdapat jejas pada dinding perut, abdomen bagian depan dan belakang, dada bagian bawah, dan perineum diperiksa apakah mengalami memar atau tidak. Selanjutnya itu auskultasi untuk mendengarkan bising usus pasien, perkusi untuk melakukan tujuan melakukan perkusi yaitu agar mengetahui ada apa tidaknya nada timpani karena dilatasi lambung akut di kuadran kiri atas. Selanjutnya itu palpasi untuk mengetahui apakah terdapat nyeri lepas yang kadang-kadang dalam. Yang selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada fototoraks, pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan plain abdomen foto tegak, pemeriksaan urin rutin, pemeriksaan ultrasonografi dan CT scan, pemeriksaan ultrasonografi atau USG, pemeriksaan diagnostik peritoneal lavage atau DPL. Selanjutnya itu ada diagnosa. Yang pertama itu pola napas tidak efektif yang berhubungan dengan nyeri akibat cedera. Yang kedua itu resiko tidak keseimbangan cairan berhubungan dengan trauma atau pendarahan. Nyeri akut berhubungan dengan iritasi yang disebabkan karena darah dan trauma tumpul. Resiko infeksi berhubungan dengan status imun yang lemah karena kehilangan darah dan mengalami respon metabolik karena trauma. Resiko gangguan integritas kulit atau jaringan yang berhubungan dengan trauma langsung atau pembedahan. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan fisik. Selanjutnya ada intervensi. Intervensi yang pertama monitor pola napas, yang kedua monitor bunyi napas tambahan, yang ketiga monitor status dehidrasi, yang keempat monitor status hemodinamik, yang kelima identifikasi lokasi, karakteristik, durasi dan frekuensi, serta kualitas dan intensitas nyeri. Yang keenam, identifikasi skala nyeri. Yang ketujuh, identifikasi respon nyeri nonverbal. Yang kedelapan, identifikasi faktor pemberat dan memperingan nyeri. Yang kesembilan, monitor tanda dan gejala infeksi. Yang kesepuluh, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.